Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi VLAN Ranking Protocol. Materi yang akan saya bahas nanti ada 10 materi. Pertama, apa itu VPP? VPP yaitu VLAN Ranking Protocol. Di sini akan saya jelaskan melalui contoh kasusnya. Misalkan di sini terdapat 9 switch dan setiap switch itu terdapat 200 VLAN. Nah, jika kita buat satu persatu VLAN tersebut, tentu saja memakan banyak waktu ya. Maka kita bisa menggunakan VPP untuk konfigurasinya agar lebih mudah. VPP itu memiliki dua jenis yang sering digunakan, yaitu server dan client. Lalu ada satu jenis yang sering digunakan, yaitu transparent. Nah, jadi jika mau menggunakan VPP itu misal pada switch ini kita hanya melakukan konfigurasi 200 VLAN pada satu switch saja yang berperan sebagai server. Untuk switch lainnya itu tidak perlu karena mereka akan mengikuti di servernya. Kita lanjut ke persiapan topologinya. Di sini kita tambahkan 5 switch, kemudian kita hubungkan dengan kabel biasa. Oke, sudah seperti ini ya topologinya. Kita lanjut ke konfigurasi VPP. Oke, jadi di sini untuk switch 1 ini berperan sebagai server, switch 2 ini sebagai client, switch 3 sebagai client, switch 4 sebagai transparent, dan switch 5 sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita konfigurasikan dulu untuk terangnya. Kita masuk ke mode configuration, kemudian kita masuk ke interface FA0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita lakukan juga pada switch 2, kita masuk ke mode global configuration. Pada switch 2 ini interface-nya yaitu FA01 sampai dengan FA02. Kemudian switch port mode terang. Oke, kemudian pada switch 3 juga sama, masuk ke mode configuration. Interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Kemudian switch 4 dan switch 5 juga. Oke, selesai untuk konfigurasi terangnya. Kemudian kita klik tas forward agar hijau semua. Oke, sudah hijau. Selanjutnya kita konfigurasikan VPP-nya. Kita buka dulu switch-nya. Untuk konfigurasinya di sini kita tulis VPP mode. Nah, karena switch 1 itu sebagai server, maka di sini kita ketikkan server. Jadi menyesuaikan yaitu sebagai apa. Kemudian kita tulis VPP domainnya, misalkan saya maura.com. Kemudian kita masukkan passwordnya 123 misalkan. Oke, nah itu untuk konfigurasi VPP pada switch 1 sebagai server. Kita lanjut ke konfigurasi VPP pada switch 2 sebagai client. VPP mode client, VPP domainnya harus sama seperti server ya. Lalu passwordnya juga harus sama. Oke, kemudian kita lanjut untuk setting pada client switch 3. Lanjut konfigurasikan VPP pada switch 4 sebagai transparent. Yang terakhir switch 5 sebagai server. Oke, untuk konfigurasi VPP-nya sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke pengujian VPP. Sebelum pengujian kita cek terlebih dahulu di show interface grid. Nah, di sini masih default ya. Cek pada switch lainnya di show grid. Di sini juga masih default, belum ada konfigurasi apapun. Oke, langsung saja kita buka switch 1. Misalkan di sini kita buat VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B. VLAN 2 name-nya A, lalu VLAN 3 name-nya B seperti ini. Kemudian kita coba cek di show grid. Oke, sudah ada ya VLAN 2 dan 3-nya. Sekarang kita coba uji cek pada switch 2 sebagai kliennya. Nah, di sini juga sudah ada ya VLAN 2 dan 3. Jadi dia itu mengikuti switch 1 sebagai servernya. Coba cek pada switch 3 di show VLAN grid. Oke, di sini juga ada. Kita coba cek pada switch 4 juga sebagai transparannya.
Nah, di sini belum ada ya konfigurasi VLAN 2 dan 3. Jadi untuk mode transparan itu dia sendirian. Jadi dia tidak mengikuti si servernya. Kita bisa coba cek pada switch 5 yang sebagai server juga. Nah, di sini ada ya teman-teman. Misalkan di sini kita coba hapus VLAN 3, no VLAN 3, lalu kita cek lagi di show VLAN 3. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita coba cek pada kliennya, seharusnya juga VLAN 3 sudah tidak ada ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini hanya ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya sudah tidak ada. Saya coba switch 1, kita coba di sini kita hapus VLAN 2 dan juga VLAN 3-nya. Kemudian kita coba cek lagi di show script. Oke, sudah kosong. Di sini kita sudah kembali ke default dan sudah kosong semuanya. Kita lanjut ke problem revision number. Di sini kita coba lihat pada switch 1 di show VPP status. Bisa teman-teman lihat di sini pada configuration revision-nya ini sama dengan 6 ya. Artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch-nya sebanyak 6 kali. Nah, misal di sini kita coba kasusnya. Misal switch ini adalah switch gedung 1. Nah, gedung 1 ini ingin menambah satu switch lagi. Nah, switch itu adalah bekas atau sudah dipakai di gedung 2. Kita coba buka switch-nya, kita masuk ke mode configuration, kemudian kita coba cek di VPP status. Di sini configuration restriction-nya masih 0. Nah, karena contohnya sudah dipakai oleh gedung 2, maka kita coba tambahkan configuration restriction-nya agar lebih besar dari gedung 1. Misal di sini kita buat dia menjadi mode server. Kemudian kita masukkan domainnya dan passwordnya juga sama. Oke, lalu kita coba bikin VLAN 2 sampai 8. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba cek di VPP status. Nah, di sini configuration restriction-nya sudah 7 ya, lebih dari gedung 1. Gedung 1 tadi itu 6. Misalkan si switch ini kita sambungkan dengan switch pada gedung 1, lalu kita konfigurasikan terangnya pada switch 5. Kita masuk ke interface FA0/2, kemudian kita ketikkan switch stop mode terang, lakukan juga pada switch 6-nya interface FA01 switch stop mode terang. Jadi teman-teman, sekarang kan switch 6 ini sudah masuk ke gedung 1 ya. Nah, posisi dia adalah sebagai server dan konfigurasi dia juga lebih besar daripada gedung 1. Jadi dalam hal ini seharusnya klien gedung 1 itu mengikuti konfigurasinya dari switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita ketikkan di show script, bisa kalian lihat sekarang terdapat VLAN yang kita konfigurasikan pada switch 6. Tapi ini berbahaya ya teman-teman, karena menghilangkan konfigurasi asli pada gedung 1. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. Kita lanjut ke resolving revision number. Di sini kita akan mencoba agar switch 6 ini konfigurasi revision-nya itu menjadi 0 agar dia itu tidak mempengaruhi switch asli pada ruang 1. Nah, kita hapus dulu kabel antara switch 5 dan juga switch 6. Oke, di sini masih ada ya. Kita hapus saja VLAN 2 sampai VLAN 5. Oke, sudah kita cek lagi di show script. Nah, jika di sini hanya tersisa VLAN 6, 7, dan 8 ya. Kita coba cek lagi di VPP status. Untuk konfigurasi revision-nya di sini sudah ada 11. Kemudian kita buka untuk switch 6. Pada switch ini kita jadikan konfigurasi revision-nya itu menjadi 0 ya. Caranya kita ganti modenya menjadi transparan dulu, lalu domainnya dan passwordnya. Kita cek lagi di show VPP status. Bisa kalian lihat konfigurasi revision-nya sudah 0 ya teman-teman. Kita ganti
modenya ke server, ikuti mode server. Oke, kemudian kita coba konekkan dengan kabel ke switch 5 pada ruangan 1. Kita fast forward, kemudian kita coba buka switch 6. Kita cek lagi di show VDP status. Nah, di sini configuration resistance-nya sama dengan sebelah. Jadi dia sudah mengikuti konfigurasi dari switch ruangan 1 ya. Kita coba cek di show VLAN grid. Nah, di sini juga cuma ada VLAN 6, 7, dan VLAN 8. Kita lanjut tentang pembahasan soal VDP. Di sini saya sudah membuat topologi. Misalkan ada satu router, terus ada switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Ada 4 switch lah ya, dan 3 PC-PC yang sudah dikelompokkan. Untuk yang VLAN 10, IP-nya 10.0, VLAN 20 IP-nya 20.0, dan VLAN 30 IP-nya 30.0, dan yang VLAN 40 IP-nya 40.0. Kita lanjut ke bahas soal konfigurasi VDP VLAN dan RAM. Langsung saja kita konfigurasikan VDP-nya dulu. Untuk switch yang paling atas kita jadikan sebagai VDP server, VDP mode server, kemudian VDP domainnya maura.com, lalu VDP passwordnya 123. Kita lihat dengan VDP status. Oke, sudah ada. Switch ini kita akan jadikan sebagai client. Kita mulai dari switch yang sebelah kanan dulu, VDP mode client, lalu domainnya, dan terakhir passwordnya. Lakukan juga pada switch client lainnya. Oke, kita sudah konfigurasikan VDP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya di switch yang atas. VLAN 10, VLAN 20, sampai dengan VLAN 40. Nah, jika kita coba cek di sini di show script, di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Setelah itu kita akan konfigurasikan untuk menghubungkan antara switch-nya. Untuk switch yang atas ini nanti ada 3 jalur, ada FA02, 3, dan 4. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kita lanjut di switch yang sebelah kanan, itu hanya ada satu jalur, yaitu interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lakukan juga pada switch yang tengah dan yang sebelah kiri. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan terangnya. Kita ke switch sebelah kanan, kita cek di show grid. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya mengikuti si switch yang ada di atas atau switch servernya ya. Kita lanjut ke bahas soal inner VLAN routing. Kita akan memasukkan setiap interface yang ada di switch. Kita mulai dari switch kanan, interface range FA2 sampai 3, switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, kita juga masukkan ke VLAN 20, langsung saja interface range FA0/4 sampai 5, lalu switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 20. Sekarang switch yang tengah, kita lihat dulu interface-nya. Interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 30. Nah, kita juga akan masukkan VLAN 40. Interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 40. Kita lakukan juga yang switch sebelah kiri. Lalu jika sudah, kita coba lihat di show VLAN grid. Nah, di sini sudah masuk ya. Selanjutnya kita bahas soal DHCP server. Selanjutnya VDP ini mendapatkan IP, kita akan konfigurasikan IP DHCP di routernya. Pertama-tama kita harus mengaktifkan interface FA, lalu shut down, kita exit, dan selanjutnya kita akan membuat switch interface untuk memasang DHCP-nya. Pertama, untuk VLAN 10 kita buat switch interface-nya.
interface FA 0/0.10, lalu encapsulation tujuan view 10, terus masukkan IP address-nya 10.1, dan jangan lupa subnet mask-nya 255.0. Nah, kita coba lihat dengan view show IP interface brief. Di sini sudah ada sub interface-nya ya. Kita buat juga sampai VLAN 40. Oke, di sini sudah ada semua ya. Kemudian kita buat DHCP-nya. Kita buat yang pertama untuk VLAN 10, IP DHCP full VLAN 10, kemudian networknya 10.0, subnet mask-nya 255.0, kemudian masukkan gateway-nya yaitu default router 10.10.10.1, kemudian DNS servernya 888 menggunakan IP Google. Selanjutnya kita buat juga untuk VLAN 20, 30, dan 40. Saya akan mempercepat saja ya. Nah, kita sudah konfigurasikan DHCP-nya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-8 ini, yaitu pada pembahasan VLAN ranking protokol. Saya harap teman-teman bisa paham dan juga mengerti ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pembahasan video yang berikutnya.